Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, anak-anak, khususnya siswa SMP kelas 9. Bertemu kembali dengan channel Pak Ismail untuk belajar IPA. Seperti biasa, topik kita kali ini kita akan membahas tentang materi genetik. Sebelum mempelajari materi genetik, ada sedikit prolog dari Pak Ismail untuk kalian. Anak-anakku, pernah nggak kamu melihat tubuh kamu ada beberapa bagian yang sama dengan orang tua atau berbeda dengan orang tua, atau sama dengan kakek nenekmu di rumah, atau bisa juga misalnya kamu memiliki seekor kucing di rumah, ternyata ciri-ciri fisiknya entah rambutnya, entah ekornya, entah bentuk telinganya sama dengan induknya atau berbeda. Nah, keingintahuan kalian kenapa bisa sama, kenapa berbeda, ini disebabkan oleh materi genetik. Yuk kita belajar tentang materi genetik. Apa itu materi genetik? Materi genetik adalah unit dasar terkecil dalam tubuh makhluk hidup yang mewariskan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, untuk memahami di mana letak materi genetik, di mana posisinya, di mana strukturnya, kalian mungkin akan tahu yang namanya sel ya. Sel, unit terkecil makhluk hidup. Semua makhluk hidup disusun oleh sel. Nah, di dalam sel ini terdapat inti sel. Nah, di dalam inti sel ini ada suatu organel yang disebut benang kromatin. Nah, si benang kromatin ini itu akan terlihat ketika sel akan bereproduksi atau membelah, ya, seperti itu. Nah, benang kromatin ketika sel itu bereproduksi, itu akan berubah membentuk kromosom. Struktur kromosom seperti ini. Nanti Bapak jelaskan ya. Oke. Nah, kromosom sendiri disusun oleh substansi molekul yang disebut dengan DNA. Pernah dengar istilah ini ya anak-anak ya? DNA, deoksiribonukleik acid atau asam ribonukleat. Nah, kromosom disusun oleh DNA. Nah, di dalam DNA itu ada suatu perangkat ya, sebagai unit terkecil yang dinamakan sebagai gen. Nah, gen inilah sebagai informasi genetik ya, yang nanti akan diwariskan dari tetua atau orang tua kepada keturunannya. Oke, nanti kita lihat ya, dari mulai kromosom, DNA, gen, ini semuanya adalah materi-materi genetik. Ya, kromosom sendiri ditemukan oleh strukturnya oleh Rosalind Franklin, kemudian disempurnakan oleh James Watson and Francis Crick, ya, memiliki bentuk seperti ini. Anak-anak bisa lihat sendiri ya. Oke, ini yang disebut lengan kromosom. Dan pemisah lengan itu yang disebut dengan istilah sentromer. Nah, di dalam kromosom itu terdapat struktur benang-benang halus yang berputar-putar ya, yang berbelok-belok, berkelok-kelok itu yang disebut dengan kromonema. Halus sekali. Nah, kromonema ini kalau kita lihat struktur yang lebih dalam, itu akan berkelok-kelok ya. Nah, kelokannya itu membentuk bungkulan-bungkulan, gumpalan-gumpalan halus ya, gumpalan-gumpalan halus ya. Nah, di mana nanti terbentuk gumpalan ini karena dia dibungkus oleh protein histon ya, protein histon. Nah, kromonema yang sudah dibungkus oleh protein histon ya, ini akan membentuk gulungan-gulungan atau kumparan-kumparan yang kita namakan sebagai kromomer ya. Nah, di dalam kromomer ini itu ada suatu struktur yang disebut dengan lokus ya, lokus. Nah, di dalam lokus di sanalah gen berada. Seperti itu. Nah, benang-benang halus kromomer ini kalau kita lebarkan, besarkan lagi, itu terdapat untayan rantai yang membentuk double helix ya, double helix. Itu disusun oleh fosfat dan gula deoksiribosa ya, dan di dalamnya dihubungkan oleh basa-basa nitrogen. Nah, inilah yang disebut struktur DNA
atau deoksiribonukleik asid. Ya, seperti itu. Nah, loh kalau begitu gen itu di mana? Nah, gen itu kan tadi Bapak udah sampaikan dia menempati lokus, di mana di dalam lokus ada gen. Nah, gen itu sebenarnya adalah bagian dari DNA, seperangkat khusus DNA yang membawa informasi genetik. Jadi kalau Bapak sebutkan gen itu bagian dari DNA yang merupakan penyusun utama kromosom. Nah, kromosom, DNA, dan gen ini yang disebut dengan istilah materi genetik. Ya, seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, materi kromosom sendiri itu ada dua jenis. Ada yang pertama kromosom di sel tubuh, ya, di sel tubuh itu disebut autosom. Dan yang kedua kromosom yang ada di sel gamet atau sel kelamin, bisa sel spermatozoa, bisa sel telur. Ini yang disebut dengan istilah gonosom. Nah, apa bedanya autosom yang ada di sel tubuh dengan gonosom yang ada di sel kelamin? Nah, kromosom yang ada di tubuh atau autosom itu bertanggung jawab untuk mewariskan sifat-sifat karakter fisik. Ya, entah itu tinggi atau rendah, bentuk rambut keriting atau lurus, warna kulit putih, hitam atau sawo matang. Ya, seperti itu dipertanggungjawabkan oleh autosom. Nah, sementara jenis kelamin seseorang ya ataupun hewan itu ditentukan oleh kromosom yang ada di sel gamet atau gonosom. Paham anak-anak? Itu dulu dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami oleh kalian semuanya untuk belajar IPA biologi ya. Seperti itu. Salam sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.